Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis kegagalan bisnis JDID di Indonesia. Ditinjau dari spek studi kalayak bisnis dan rekomendasi perbaikan yang disusun oleh Putri Artikasari, NIM 230201010141, Prodi Manajemen PJJS1. Latar belakang. Perkembangan bisnis digital dan startup di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama pada sektor e-commerce. Namun tingginya pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan persaingan yang semakin ketat. Pertumbuhan jumlah pengguna transaksi maupun pangsa pasar tidak selalu menjamin keberlangsungan suatu perusahaan karena bisnis tetap harus mampu mengelola biaya, mempertahankan pelanggan, menghadapi pesaing, dan menghasilkan keuntungan. Beberapa perusahaan digital akhirnya mengalami tekanan keuangan dan kesulitan mempertahankan kegiatan operasionalnya. Profil JDID. JDID merupakan anak perusahaan JD.com Tiongkok yang beroperasi di Indonesia sejak 2015. Fokus pada penjualan elektronik, smartphone, komputer, peralatan rumah tangga, dan produk lifestyle. Resmi menghentikan operasional pada 31 Maret 2023. Dan keunggulan produk yang ditawarkan elektronik, smartphone, komputer, peralatan rumah tangga, produk lifestyle, berbagai kebutuhan konsumen lainnya. Keunggulan yang ditawarkan platform digital, produk beragam, sistem transaksi online, layanan pengiriman, pengalaman belanja berbasis teknologi. Kronologi penutupan. Perjalanan JDID di Indonesia 2015 memulai operasional. JDID mulai hadir dan menjalankan bisnis e-commerce di Indonesia dan menawarkan berbagai kategori produk kepada konsumen melalui platform digital. Tahap perkembangan bisnis, JDID mengembangkan bisnisnya melalui perluasan kategori produk, peningkatan jumlah pelanggan, pengembangan layanan, serta perluasan jaringan operasional untuk memperkuat posisinya di pasar e-commerce Indonesia. Persaingan pasar semakin ketat. Industri e-commerce Indonesia berkembang menjadi semakin kompetitif, jadi idea harus menghadapi persaingan dari berbagai platform besar yang menawarkan harga, promo, pilihan produk, serta layanan yang semakin beragam. Menghadapi tekanan bisnis, persaingan harganya tinggi, kebutuhan promosi yang besar, biaya operasional, perubahan perilaku konsumen, serta kondisi industrial digital memberikan tekanan terhadap keberlanjutan bisnis. 31 Maret 2023, penghentian operasional. Setelah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis di pasar Indonesia, IDID secara resmi menghentikan seluruh operasionalnya di Indonesia pada 31 Maret 2023. Selanjutnya, penyebab bisnis mengalami kegagalan. Satu, persaingan pasar. Persaingan pasar e-commerce sangat tinggi sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen. Dua, tekanan biaya operasional e-commerce membutuhkan biaya besar mulai dari teknologi, pemasaran gudang, logistik, hingga sumber daya manusia. Tiga, strategi promosi. Persaingan diskon dan promosi membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Empat, perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin sensitif terhadap harga, promo, kecepatan pengiriman, dan kemudahan penggunaan publikasi. Profitabilitas. Pertumbuhan transaksi belum tentu menghasilkan keuntungan yang sehat apabila biaya memperoleh pelanggan dan biaya operasional terlalu tinggi. Selanjutnya, analisis aspek pasar dan pemasaran. Peluang pengguna internet menggunakan internet Indonesia besar dan terus berkembang mendorong pertumbuhan belanja online secara signifikan. Masalah persaingan ketat. Banyak persaingan dengan basis penggunaan besar, konsumen mudah berpindah platform karena loyalitas rendah. Peluang potensi pasar digital. Potensi pasar digital tinggi dengan transaksi e-commerce yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Masalah perang harga dan promosi. Persaingan harga dan promosi sangat ketat, kesimpulan pasar layak, tetapi persaingan sangat sengit dan menekan profitabilitas. Selanjutnya, analisis aspek teknis dan teknologi. Platform digital handal. Jadi ID memiliki platform digital yang andal dengan antarmuka yang mudah digunakan dan mendukung transaksi dalam skala besar. Investasi dan pemeliharaan teknologi, kebutuhan investasi berkelanjutan untuk pembaruan teknologi menjadi beban besar tanpa jaminan peningkatan pendapatan yang sepadan. Sistem transaksi dan logistik terintegrasi. Sistem transaksi online dan jaringan logistik berintegrasi mendukung efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan yang baik. Keamanan data dan integrasi sistem. Kompleksitas keamanan data dan integrasi sistem menambah tantangan teknis penilaian teknologi layak, namun perlu model bisnis yang menguntungkan.
Selanjutnya ada analisis aspek manajemen dan SDM. Keberhasilan bisnis membutuhkan manajemen yang adaptif dan SDM yang kompeten. Jadi ID menghadapi tantangan serius dalam aspek ini yang berujung pada tekanan keuangan, manajemen adaptif, yang dibutuhkan manajemen responsif terhadap perubahan pasar dan mampu mengambil keputusan strategis secara cepat dan tepat. Mengambil keputusan bisnis harus berbasis data dan lakukan secara cepat agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika pasar e-commerce. Efisiensi biaya dan tim, perlukan tim kompeten di bidang teknologi dan pemasaran dengan pengelolaan biaya SDM yang efisien agar operasional tetap berkelanjutan. Ekspansi besar-besaran tanpa profitabilitas yang memadai, menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan dan mengancam kelangsungan operasional JDID. Analisis aspek keuangan. Dalam bisnis e-commerce, pendapatan yang besar tidak otomatis berarti perusahaan memperoleh laba. Komponen biaya utama, biaya teknologi, biaya pemasaran dan promosi, biaya gudang, biaya logistik, gaji dan SDM, biaya operasional, biaya akuisisi pelanggan. Kondisi yang harus diperhatikan, pendapat pendapat total biaya. Jika total biaya lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan mengalami tekanan terhadap arus kas dan keberlanjutan bisnis. Analisis aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Aspek hukum, perusahaan e-commerce harus memenuhi ketentuan terkait perusahaan dan perizinan usaha, perdagangan elektronik, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, transaksi dan pembayaran elektronik. Aspek sosial dan lingkungan adalah dampak positif. Dampak positifnya membuka lapangan pekerjaan, memudahkan masyarakat berbelanja, membantu aktivitas bisnis secara digital, dampak penutupan, pengurangan kesempatan bekerja, konsumen harus berpindah ke platform lain, mitra bisnis dan penjual terdampak. Analisis SWOT JDID, Strike brand JDID dikenal luas platform digital handal dukungan teknologi kuat dari JDI.com dan produk yang beragam. Weakness, biaya operasional tinggi, sulit bersaing harga dengan kompetitor, profitabilitas rendah, dan akuisisi pelanggan mahal. Opportunities, ekonomi digital Indonesia berkembang pesat, pengguna internet besar, dan pertumbuhan transaksi online terus meningkat. Trades, persaingan e-commerce sangat ketat, perang harga dan promosi agresif, serta perubahan perilaku konsumen yang cepat. Rekomendasi upaya mencegah kegagalan bisnis: satu, memprioritaskan profitabilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biasa. Tiga, menentukan segmen pasar yang tepat. Lima, peningkatan loyalitas pelanggan. Lima, melakukan evaluasi bisnis secara berkala. Kesimpulannya adalah, kasus JDID menunjukkan bahwa besarnya peluang besar tidak selalu menjamin keberhasilan dan keberlangsungan sebuah bisnis. Dalam perspektif studi kali bisnis, keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti pasar, teknologi, manajemen sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan sosial. Kegagalan dapat terjadi apabila perusahaan tidak mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, biaya operasional, persaingan, dan profitabilitas. Karena itu, sebelum memulai bisnis, perlu dilakukan analisis lainnya yang matang. Selama bisnis berjalan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala, dan ketika kondisi pasar berubah, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan strategi yang tepat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.